Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rancangan acak kelompok. Setelah di minggu lalu kita membahas tentang rancangan acak lengkap. Jadi kalau acak lengkap di minggu lalu kita berasumsi bahwa lingkungannya homogen, kemudian setiap perlakuan itu berhak menempati setiap satuan percobaan gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas. Dan juga bagaimana apa keuntungan dan kerugian menggunakan rancangan acak lengkap, kemudian apa saja sumber keragamannya, kemudian bagaimana model linearnya, bagaimana cara menghitung analisis of variance-nya juga kita sudah bahas, kemudian penarikan kesimpulannya seperti apa. Nah, minggu ini kita membahas tentang rancangan acak kelompok. Apa itu rancangan acak kelompok? Jadi rancangan acak kelompok ini adalah kalau kita menghadapi suatu kondisi di mana misalnya lingkungan penelitian kita ini tidak homogen. Misalnya ketidakhomogenan itu sederhananya misalnya karena kesuburan lahan misalnya. Nah, karena ada ketidakhomogenan faktor kesuburan misalnya, sehingga kalau di RAL di minggu lalu keragaman itu disebabkan oleh perlakuan dan berupa keragaman tambahan berupa galat, maka pada rancangan acak kelompok, maka keragamannya selain ada keragaman perlakuan dan galat, tetapi juga ada berupa keragaman kelompok, yaitu ketidakhomogenan lingkungan yang kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang asumsinya bahwa dalam setiap kelompoknya tadi itu homogen, ya. Nah, oleh karena itu, dalam proses analisis analisis of variance-nya, kita ingin mengeluarkan keragaman kelompok itu dari keragaman perlakuan dan keragaman galat. Sehingga ini dampaknya adalah kita benar-benar bisa mendapatkan bahwa respon tanaman yang ditumbuhkan dengan perlakuan tertentu dan pada lingkungan yang tidak homogen itu bisa didefinisikan mana yang merupakan pengaruh perlakuan dan mana yang merupakan pengaruh kelompok atau lingkungan dan mana pengaruh dari galat, ya. Sehingga oleh karena itu diperlukan sebuah pengelompokan, ya. Nanti dalam proses penghitungannya JK blok itu akan kita hitung. Kalau RAL yang minggu lalu kita hanya menghitung JK total, kemudian JK perlakuan, kemudian JK galat, 3 itu. Tetapi pada rancangan acak kelompok kita akan menghitung menjadi 4. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat blok, dan jumlah kuadrat galat yang akan kita hitung. Ingat tadi, karena ada JK blok, maka JK galat ini akan didistribusikan nilainya sebagiannya menuju ke JK blok. Pada akhirnya nilai JK galat akan semakin berkurang. Karena ingat JK galat tuh nanti penghitungannya JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK blok. Sehingga nilai JK galat menjadi berkurang. Karena JK galat berkurang, JK galat dibagi dengan DB galat, maka KT galatnya juga akan semakin kecil. Dampaknya adalah nilai F-nya akan semakin besar. Jadi akan semakin besar peluang perlakuan kita menunjukkan pengaruhnya nyata. Oke. Nah, apa itu jadi rancangan RA? Kalau secara definisi kan tadi ada tidak homogen, kemudian harapannya dalam kelompoknya homogen gitu ya, dan pengacakannya dalam kelompoknya. Oke. Jadi rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan yang dilakukan dengan mengelompokkan. Yang dikelompokkan siapa? Satuan percobaannya ke dalam grup-grup yang homogen. Nah, tadi kelompok-kelompok yang kita anggap asumsikan sudah homogen tadi, ya, yang dinamakan grup-grupnya ini sebagai kelompok. Kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing blok. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana cara mengacaknya pada rancangan acak kelompok, ya. Apa tujuan dilakukannya sebuah pengelompokan dalam rancangan acak kelompok? Tujuannya tentu adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan itu di dalam masing-masing kelompoknya ini menjadi kecil.
sedangkan keragaman antar kelompoknya itu menjadi besar. Misalnya kemiringan lahan. Kalau misalnya kemiringan lahan misalnya, kalau lahannya seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita membuat ini blok 1, blok 2, blok 3, maka dalam blok 1 ini setiap perlakuan itu keragamannya kecil, sedangkan keragaman antar blok 1 dan blok 2 itu menjadi besar. Karena memang kita sudah mengelompokkan lingkungannya yang berbeda. Apa ciri-ciri rancangan acak kelompok? Ciri-cirinya adalah yang pertama biasanya keheterogenannya ini berasal dari bisa berupa lingkungan percobaan, misalnya area petak lahan di lahan misalnya, atau bisa jadi karena medianya yang tidak seragam, atau bisa juga karena bahan yang kita gunakan tidak seragam, misalnya karena memang kita keterbatasan bahan misalnya. Kita misalnya ubi jalar, tapi ubi jalar nggak cukup, sebagiannya tidak diambil di daerah Ciputat misalnya, tapi diambil dari daerah Banten misalnya. Nah itu sudah berbeda, misalnya atau daerah Lebak gitu ya, daerah Lebak gitu, itu sudah berbeda sebenarnya secara apa namanya secara ekologi pertumbuhannya. Jadi itu secara bahan tanam juga tidak seragam sebenarnya. Atau misalnya bahan tanamnya ada yang di bagian ujung, ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian pangkal misalnya. Ini tidak seragam juga dengan bahan tanamnya misalnya seperti itu. Karena bisa jadi keseragaman dalam bahan itu bisa seperti itu ya. Terdapat sumber keragaman, ada tadi ingat kalau RAL hanya ada galak dan perlakuan, tetapi pada RAK itu ada perlakuan, ada galak, dan juga ada pengelompokan atau kelompok blok. Ya, kelompok itu disebut dengan blok biasa. Ya, jadi ya saya perlu menyampaikan. Jadi kalau pada RAL ulangan itu disebut dengan ulangan, tapi pada blok ulangan itu sama dengan blok atau kelompok. Ya. Nah, oleh karena itu, keragaman yang dihasilkan dari respon tanaman itu biasanya disebabkan oleh 3, perlakuan, kelompok, dan galak. Berbeda kemarin dengan yang RAL ya, tidak ada kelompok, hanya perlakuan dan galak. Nah, ini misalnya ilustrasi sederhana ya, contoh penerapan rancangan lingkungan misalnya. Nah, ini perancangan RAL. Karena memang kondisi tanahnya yang datar, kita anggap dalam kondisi ini sebenarnya kesuburannya atau segala macam ini homogen. Sedangkan pada yang sebelahnya, ini lahan miring misalnya. Biasanya kalau bagian atas ini justru cenderung tidak lebih subur dibandingkan pada lahan yang bagian bawah. Kenapa? Karena terjadi proses erosi pembawaan topsoil menuju ke bagian bawah misalnya. Karena ini sudah terjadi perbedaan kesuburan tanah misalnya. Nah, kalau pada RAL, setiap unit satuan percobaan itu dia boleh perlakuan itu nempatin di mana saja, bebas karena pengacakan kemarin. Anda sudah melakukan proses pengacakannya. Tetapi berbeda dengan RAK. Karena apa? Karena RAK tadi bahwa kita sudah mengelompokkan, kita anggap misalnya ini kelompok 1 ke sini. Ini sudah homogen, ini kelompok 1 misalnya ya, sampai sini. Nah, ini kita anggap sebagai kelompok 1, ya ini kelompok 2, ini kelompok 3 gitu ya. Kita anggap dalam kelompok ini sudah seragam, dan ini sudah seragam. Sehingga kita menempatkan perlakuan kita pada kelompoknya masing-masing. Contoh, kalau kita punya perlakuan A, B, C, D, E, maka yang ada pada kelompok 1 itu hanya boleh A, B, C, D, E. Tidak boleh ada 2A di sini atau B2 ada di sini. Jadi dia harus mewakili setiap masing-masing ini, misalnya A, B, C, D, maka punya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gini. Petak 1, petak 2, petak 3, petak 4, petak 5 gitu. Misalnya ini A, ini C, ini B, ini D, ini E. Boleh. Nah, di sininya harus ada lagi misalnya D, B, A, C, D. Jadi pengacakannya dalam kelompoknya masing-masing. Kalau kemarin kan diacak sekaligus, nah ini diacak dulu, ini diacak lagi, ini acak lagi. Ini berbeda misalnya ya, proses pengacakan nanti pada rancangan acak kelompok. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan rancangan ini. Misalnya kalau keuntungannya tentu lebih efisien dan akurat. Efisien kenapa? Karena kita bisa sekaligus untuk melihat mana melakukan penelitian tentang mengetahui pengaruh dari perlakuan yang kita berikan misalnya, dan juga pengaruh lingkungan yang terhadap terhadap tanaman yang kita teliti misalnya. Dan juga biasanya lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Karena tadi kita sudah bisa memisahkan mana pengaruh dari perlakuan dan mana pengaruh dari kelompok ya. Nah, biasanya tadi ingat
Jadi pengelompokan itu biasanya dilakukan tegak lurus. Jadi kalau kemiringan lahan seperti ini, ya ingat pengelompokannya seperti ini: satu, kelompok dua, kelompok tiga. Tidak boleh pengelompokannya dibelah seperti ini. Ini kelompok satu, kelompok dua miring, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Jadi miring gini tidak boleh. Jadi pengelompokannya itu harus tegak lurus dengan arah ke keheterogenannya, gitu ya. Nah, kalau kita efektif melakukan pengelompokan, itu biasanya akan menurunkan jumlah kuadrat galatnya. Kalau jumlah kuadrat galatnya, ingat jumlah kuadrat galat itu adalah faktor pembagi dalam menghitung F-hitung, maka ini akan meningkatkan atau mengurangi jumlah ulangan atau tingkat ketepatannya akan semakin besar. Kan biasanya akan meningkatkan kemungkinan untuk berpengaruh nyata perlakuan yang kita berikan misalnya, gitu ya. Kemudian lebih fleksibel dalam jumlah perlakuan, jumlah ulangan atau kelompok. Jumlah ulangan atau kelompoknya ya atau bloknya ya bergantung kepada tingkat heterogennya. Kalau kesuburannya menjadi 3 misalnya seperti itu ya. Nah, karena tadi ada respon lingkungan dan respon perlakuan, maka tentu penarikan kesimpulannya juga menjadi lebih luas. Jadi kalau pada RAL yang lalu kita hanya bisa menarik kesimpulan misalnya perlakuan menunjukkan pengaruh nyata, tapi kita tidak bisa melihat apakah lingkungannya berpengaruh atau tidak. Tetapi pada menggunakan rancangan acak kelompok, karena ada pemisahan galat antara perlakuan, kelompok, dan galat, keragaman, galat, perlakuan, dan kelompok, maka kita bisa menarik kesimpulan gitu ya. Bagaimana pengaruh perlakuan terhadap faktor yang kita amati dan juga bagaimana pengaruh lingkungan terhadap faktor yang kita amati. Jadi kita bisa membedakan kira-kira berbeda nggak pertumbuhan tanaman pada misalnya di bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan yang lebih luas biasanya. Meski demikian ada beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah karena tadi kita mengelompokkan dalam misalnya kemiringan lahan dan segala macam, maka kita memerlukan sebuah asumsi tambahan. Asumsi tambahannya apa? Kita beranggapan bahwa dalam kelompok, setiap kelompok yang kita bagi tadi kelompoknya itu homogen. Kita itu berasumsi dia homogen. Nah, ini memerlukan asumsi tambahan ya. Nah, yang kedua, sangat sulit untuk melihat interaksi antar perlakuannya itu dengan kelompoknya ini. Jadi sangat sulit ya. Kemudian kalau peningkatan ketepatan kelompokan ini biasanya akan menurun kalau misalnya jumlah satuan percobaan dalam kelompoknya banyak. Karena sangat bergantung kepada, jadi biasanya tingkat kesuburan lahan pada luasannya itu berbeda-beda, tapi karena satuan percobaan kita sangat besar, bisa jadi kita mengambil sebagiannya adalah lahan bagian atas, tapi jadi tidak presisi untuk membagi mana bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, misalnya seperti itu. Ya. Yang keempat, karena derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat, pada akhirnya ini akan menurunkan sensitivitas dari sensitivitas ya, terutama kalau misalnya perlakuannya sedikit ya, atau misalnya keragaman dalam satuan percobaannya kecil, biasanya homogen gitu. Jadi sangat sulit. Misalnya hanya 3 perlakuan, 100, 500, 1000 gitu, 0, 500, 1000 gitu ya. Ini sangat jauh kan ranknya, sehingga ini kalau seperti ini biasanya gitu ya, keheterogenan dalam kelompoknya kecil ya, maka menyebabkan sensitivitas perlakuan ini terhadap hasil percobaan itu menjadi rendah, sehingga biasanya itu dampaknya pada rancangan acak kelompok ya. Yang terakhir tentu kalau ada data yang hilang, ini sangat sulit untuk mencari datanya. Karena kita mengacaknya 2 kali. Mengacaknya perlakuan-perlakuannya ada pada blok yang sama seperti itu ya. Nah, ini misalnya acuan dalam pengelompokan ya. Setidaknya biasanya kita melihat ada keseragaman itu bisa karena misalnya dalam kondisi petak percobaan misalnya. Bisa jadi karena kesuburan yang berbeda gitu ya. Kesuburan itu misalnya dia datar, tetapi tanah ini sebagiannya misalnya sebagian ini bekas ditanamin jagung, sebagian bekas kacang tanah, sebagiannya bekas pohon atau bekas akasia seperti, maka tentu tingkat kesuburannya juga berbeda biasanya ya. Yang kedua bisa terjadi karena perbedaan arah kandungan air atau kelembapan. Ada bagian tertentu yang di dekat air, ada bagian tertentu yang sangat kering misalnya. Nah, ini juga tentu
tentu memiliki tingkat lingkungan keseragaman lingkungan juga yang berbeda misalnya ya. Misalnya juga perbedaan kemiringan seperti yang kita bahas di beberapa kali tadi gitu ya. Kemudian karena perbedaan komposisi tanah misalnya ada bagian tertentu yang topsoilnya masih bagus tetapi di bagian bawah misalnya bekas diuruk sehingga topsoilnya sudah hilang misalnya. Ini terjadi perbedaan komposisi tanah sehingga juga menyebabkan lingkungannya juga tidak homogen sebenarnya ya. Kalau penelitian di rumah kaca ternyata kita juga bisa menghadapi bahwa kondisi lingkungannya tidak seragam sehingga memaksa kita untuk harus menggunakan rancangan acak kelompok. Misalnya kita sudut penyinaran matahari misalnya. Jadi kalau sinar matahari datang yang sebelah kiri ini kena karena ini kaca, tapi dengan atap gitu yang sebelah kiri kanannya yang paling pojok sini itu nggak kena. Jadi sehingga ini juga terhadap penyinaran intensitas, padahal matahari sangat penting dalam proses pertumbuhan tanaman, proses fotosintesis dan segala macam ya. Bisa jadi karena aliran air gitu ya, suhu segala macam gitu ya, atau panas segala macam itu bisa terjadi gitu di rumah kaca. Kemudian misalnya dalam kondisi melakukan penelitian terhadap pohon misalnya, ini sangat misalnya umur karena kita tidak sangat sulit biasanya untuk menemukan pohon dengan umur yang sama. Misalnya kalau kita membutuhkan 4 pohon atau 3 pohon seperti itu, tapi umurnya berbeda. Tetapi kita ingin melihat misalnya pengaruh pengaruh polinator terhadap keberhasilan reproduksi tanaman misalnya, tapi kita tidak memiliki pohon yang umurnya sama, maka bisa karena keseragaman itu karena ketidakseragaman itu karena misalnya perbedaan umur tanaman misalnya. Atau bisa jadi karena misalnya kepadatan populasinya. Ada areal tertentu yang kepadatan populasinya jauh lebih tinggi misalnya dibandingkan area yang lain. Sehingga ini menjadi kalau kepadatannya sangat padat itu akan menyebabkan kompetisi antar tanaman, dan kalau kepadatannya lebih rendah biasanya akan menyebabkan tanaman agak sedikit tumbuh lebih baik dibandingkan dalam kondisi misalnya terlalu padat ya, meskipun sebenarnya kondisi ideal jarak tanamnya ya. Oke. Nah, bagaimana proses pengacakan dan tata letaknya? Ya, sebelum pengacakan biasanya kita harus membagi daerah percobaan atau satuan percobaan tadi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah ulangan ya. Misalnya kalau tadi kemiringan lahan kita membaginya menjadi 3 gitu ya, bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah seperti itu. Kemudian setiap kelompoknya ini tadi misalnya bagian atas, bagian tengah, bagian bawah gitu ya, setiap kelompok ini nanti dibagi lagi menjadi berdasarkan dengan jumlah perlakuan yang kita punya. Kalau kita punya perlakuannya 5, maka dalam blok 1 tadi akan dibagi menjadi 5, kemudian blok 2 dibagi menjadi 5, gitu ya, dipotong lagi, kemudian blok 3 juga akan dibagi menjadi 5 gitu ya. Nah, pengacakannya dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok karena dalam rancangan acak lengkap itu setiap perlakuan itu harus muncul 1 kali dalam setiap ulangan atau bloknya tadi. Jadi A1 itu tidak boleh muncul di A2. Di kelompok 2. Misalnya B2 itu nggak boleh berada di petak 1 atau petak 3 misalnya. Jadi setiap perlakuan A itu hanya boleh muncul 1 kali dalam setiap bloknya masing-masing, setiap perlakuan ya. Pengacakannya sama pada prinsipnya, bisa diundi, bisa di lotre, bisa di daftar angka acak dengan menggunakan tabel bilangan acak ya. Ini banyak Anda temukan di internet biasanya atau menggunakan software seperti yang kita bahas lalu menggunakan Microsoft Excel misalnya. Nah, ini misalnya sebelum pengacakan 1 2 3 4 gitu ya. Jadi dibagi tadi ini daerah misalnya berdasarkan ini perbedaan warna ini menunjukkan misalnya tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Semakin gelap warna misalnya ini tanah yang semakin subur, dan bagian semakin terang warna ini menunjukkan bahwa tanahnya tidak cukup subur misalnya. Nah, kemudian kita bagi menjadi 4 pengelompokan misalnya seperti ini, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bagi setiap kelompok ini menjadi petakan-petakan kecil berdasarkan jumlah perlakuan yang kita punya. Misalnya kalau dalam kasus ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlakuan. Misalnya kita bagi menjadi 6 petak dalam satu blok. 6 petak dalam satu blok, 6 petak satu blok, 6 petak dalam satu blok. Seperti itu. Nah, pengacakannya dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok. Jadi yang ini dulu diacak A, B, C, D, E, F, G, F sampai F, 6 diacak, dan ini diacak lagi sendiri, ini diacak lagi, ini diacak lagi sendiri. Jadi pengacakannya terpisah dalam setiap kelompok ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya penelitiannya 1 percobaan,
perlakuannya ada 6 taraf A, B, C, D, E, F. Ya, ulangannya 4 kali, 1, 2, 3, 4 kelompok, berarti ulangan sama dengan blok sama dengan kelompok, gitu ya. Sehingga diperoleh unit percobaannya sejumlah 6 kali 4, 24 unit. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perlakuan, 6 taraf A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita mengacak. Buat gulungan 6 buah, misalnya A, B, C, D, E, F, gitu ya. Kemudian dibuat, diacak. Misalnya, kita buat misalnya, kita ganti saja. Ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 juga, ini jadi 6 juga, ini jadi 6 juga, boleh sebenarnya. Jadi, kita acak misalnya, keluar yang pertama misalnya C, maka di sini C. Keluar yang kedua misalnya B, B di sini, F, coba. Nah, sampai habis nanti. Nah, kalau dilihat dari sini tidak ada huruf D muncul dalam blok yang sama sampai 2 kali. Tidak ada perlakuan yang muncul 2 kali dalam blok yang sama misalnya. Jadi ini C-nya 1 kali, ini C 1 kali, C 1 kali. Jadi pengacakannya dalam kelompok masing-masing dulu. Kemudian diacak lagi kelompok ini, acak lagi kelompok ini, acak lagi kelompok ini, seperti itu. Ya. Bisa juga dengan menggunakan tabel angka acak seperti yang kita bahas pada RAL yang lalu, tinggal disorot saja ya, seperti pada RAL sebenarnya. Nah, tetapi mungkin perbedaannya tadi pengacakannya dalam jadi kalau kita buat seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jam gini. Kalau 1 A B C D sampai 7 sampai 6 F, kemudian dari 7 sampai 12 itu F lagi seperti itu. Nah, tinggal nanti masukkan ke dalam. Nah, tabulasi datanya seperti ini ya, ada kelompok, ada perlakuan. Kalau kemarin di ulangan gitu ya. Nah, seperti ini. Bedanya kalau kemarin kita tidak menghitung Y titik J misalnya, kalau ini kita menghitung YI titik, kemarin kita hanya menghitung YI titik, Y titik J-nya tidak kita hitung. Tapi pada rancang acak kelompok kita akan menghitung Y titik J dan YI titik. Ya, kita hitung sampai nanti di ujungnya adalah YII. Ya. Kemudian ini adalah model linearnya. Model linearnya adalah YIJ yang merupakan pengaruh atau respon Y terhadap perlakuan dan pengaruh kelompok itu adalah rataan umum ditambah dengan pengaruh perlakuan ke I ditambah dengan pengaruh kelompok ke J ya, pengaruh kelompok ditambah dengan keragaman galat ya. Seperti itu model linearnya. Bagaimana proses penghitungannya? Yang harus Anda pertama lakukan adalah sama sebenarnya prinsipnya dengan RAL, tetapi mungkin Anda hanya perlu menambahkan untuk menghitung JK blok, menghitung KT blok, dan menghitung F hitung blok. Karena seperti itu saja. Jadi yang Anda lakukan pertama adalah hitung faktor koreksinya yang kemarin. Faktor koreksi sama dengan sum atau ya sum YII kuadrat dibagi dengan jumlah perlakuan dikalikan dengan jumlah ulangan. Ya. Setelah Anda dapat faktor koreksi, yang harus Anda lakukan kedua adalah menghitung jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat total seperti apa? Sama seperti yang lalu. Jadi YIJ kuadrat, sigma YIJ kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi Y11 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sampai misalnya perlakuannya 5, ulangannya 3, Y53 kuadrat. Nah, kemudian nanti Anda kurangi dengan faktor koreksi. Sama seperti RAL yang lalu. Kemudian jumlah kuadrat perlakuannya, ini yang harus Anda jumlahkan adalah YI titiknya. Jadi kalau I itu adalah perlakuan, nanti J itu adalah kelompok misalnya. JKP misalnya jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sigma YI titik kuadrat dibagi dengan jumlah ulangannya. Pembaginya adalah jumlah ulangan, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Ya. Kemudian yang keempat, setelah Anda dapat jumlah kuadrat perlakuan, Anda akan menghitung jumlah kuadrat kolom ya atau blok ya. Bagaimana cara proses penghitungan ini salah? Nanti JKK ya. Penghitungannya adalah sigma Y titik J kuadrat ya. Sigma Y titik J kuadrat, Y sigma ya, Y titik J, Y titik J, Y titik J ini ditambahin nanti tapi dikuadratkan dulu, ini kuadratkan, tambah. Nah, itulah namanya sigma YIJ kuadrat ya. Setelah Anda dapat, kemudian dibagi dengan pembaginya apa? Pembagiannya adalah jumlah perlakuannya. Kemudian baru dikurangi dengan faktor koreksi ya. Kemudian setelah Anda dapat, baru Anda menghitungi jumlah kuadrat galatnya.
Maka JKG sama dengan JKT dikurangi JKP dikurangi JKK. Ya, ada penambahan JKK pada RAL. Perbedaannya dengan RAL. RAL kemarin cuma dikurangi JKP. Ya. Setelah Anda dapat JKK, yang Anda lakukan selanjutnya adalah menghitung derajat bebas. Ya. Derajat bebas total sama R kali T dikurangi 1, DB perlakuan sama jumlah perlakuan dikurangi 1, DB kelompok juga sama, tinggal perlakuan dikurangi 1, DB galatnya ya tinggal DB totalnya dikurangi DB perlakuan dan dikurangi DB kelompok. Ya. Setelah Anda dapat DB, dapat JK, yang Anda lakukan selanjutnya adalah menghitung kodrat tengahnya. Ya seperti minggu lalu, kita tinggal membagi saja. Untuk menghitung KT perlakuan itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuannya dibagi dengan derajat bebas perlakuannya. Sorry, ini dibagi ya. Kemudian KT kelompok, jumlah kuadrat kelompoknya itu dibagi dengan derajat bebas kelompoknya. Kemudian KT galat itu jumlah kuadrat galatnya dibagi dengan DB galatnya. Ya. Setelah Anda dapat KT, yang Anda lakukan selanjutnya adalah Anda menghitung, F hitung. F hitung itu ada dua, nanti F hitung perlakuan dan F hitung kelompok. F hitung perlakuan, Anda tinggal membagi KT perlakuannya dibagi dengan KT galat. Sedangkan F hitung kelompok itu membagi KT kelompok dibagi dengan KT galat saja. Setelah Anda dapat KT galatnya, yang Anda lakukan selanjutnya, mendapatkan F hitung, ya, yang lakukan selanjutnya adalah menghitung F tabel, ya. Misal kalau F tabel perlakuan, maka misalnya cari F tabel probability-nya berapa 0,05, kemudian cari derajat bebas perlakuannya berapa, kemudian baru derajat bebas galatnya. Kalau kelompok juga sama, misalnya F hitungnya probability-nya berapa 0,05, kemudian derajat bebas kelompoknya ya, derajat bebas kelompoknya baru kemudian derajat bebas galatnya. Anda dapat derajat bebas, Anda dapat F hitung, Anda dapat F tabel, Anda bandingkan F hitung dengan F tabel. Kalau F hitung misalnya lebih besar dari F tabel, maka menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan menunjukkan pengaruh nyata terhadap respon yang kita amati. Ya. Ingat tadi, kesimpulannya ada dua. Satu kesimpulan perlakuan, yang kedua adalah kesimpulan pengelompokan lingkungan. Ya, nah ini secara simulasi sederhananya ya. T-1, R-1, simulasinya seperti ini ya. Nanti tinggal diikat saja. Kemudian bagaimana proses penghitungan koefisien keragaman? Ini sama ya. Nah, KK itu sama dengan akar KTG ya, kuadrat tengah galat dibagi dengan rata-rata YII. Jadi rata-rata YII. Misalnya kalau kita tadi punya 600 dari 24 data dibagi 624. Nah, itulah rata-ratanya dikalikan dengan 100% ya. Ini penyumpulan tadi ya. Perlakuan X berpengaruh sangat nyata atau tidak nyata terhadap Y. Kalau nyata, sangat nyata, biasanya saya jarang menggunakan sangat nyata. Biasanya nyata dan tidak nyata saja, karena ini penelitian bersifat yang tidak berisiko tinggi. Ya. Yang kedua adalah pemblokan atau faktor lingkungannya berpengaruh nyata atau tidak nyata terhadap Y, ya, terhadap respon yang kita amati. Oke. Nah, sampai situ perkuliahan saya. Nanti tolong dikerjakan latihannya ini nanti ini ya. Nah, nanti kita responsi setelah siang nanti ya. Baik, terima kasih. Buat ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.